Kami dari kelompok 5 Hukum Keimigrasian B. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional. Oke teman-teman, penyelesaian secara hukum merupakan penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara hukum yang akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum. Mari kita lihat penjelasan terhadap penyelesaian secara hukum dalam pembahasan penyelesaian secara damai sengketa internasional. Penyelesaian secara damai sengketa internasional. Kita akan membahas prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Yang pertama, ada prinsip etikat baik. Prinsip etikat baik atau good faith dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental atau prinsip dasar dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya etikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama atau awal yang termuat dalam Manila Declaration. Dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau Bali Concord pada tahun 1976, persyaratan etikat baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan, "The high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising." Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Yang pertama, prinsip etikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Dalam kaitan ini, Section 1 atau paragraf 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip etikat baik dalam upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan lebih dini atau lebih cepat. Yang kedua, ada prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 13 Bali Concord dan pembukaan paragraf keempat dalam Deklarasi Manila. Selanjutnya, dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini ditemukan dalam pasal 5 Fakta Liga Negara-Negara Arab pada tahun 1945 atau Pact of the League of Arab States. Pasal 1 dan 2 The 1947 Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance dan lain-lain. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini, di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan, atau dikenal juga dengan istilah Principle of Free Choice of Means. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Section 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila, dan paragraf kelima dari Friendly Relation Declaration. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang. 4. Prinsip kebebasan memilih hukum
yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan atau ex aequo bono. 5. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ketiga dan keempat. Prinsip-prinsip kebebasan ketiga dan keempat hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan ketiga dan keempat tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak. 6. Prinsip exhaustion of local remedies. Prinsip ini termuat dalam antara lain Section 1 paragraf 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh atau exhausted. Dalam sengketa The Interhandle Case pada tahun 1959, Mahkamah Internasional menegaskan, before resort may be had to an international court, the state where the violence occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara. Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam bab atau section pertama paragraf pertama. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara. Selanjutnya, kita akan membahas cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara politik atau diplomatik. Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal, seperti negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Agar lebih jelas, mari kita pahami satu persatu yuk. Yang pertama ialah negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Cara penyelesaian melalui negosiasi adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, bilateral dan multilateral. Namun, negosiasi juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini, manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat dan pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini sering terjadi jika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka. Yang kedua, bahwa proses berlangsungnya negosiasi sering terjadi terlambatan atau memakan waktu yang lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara negara, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan
penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi ini. Kelemahan yang ketiga, manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa belum lahir atau disebut juga dengan konsultasi. Yang kedua, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir. Maka prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak atau seperti dalam definisi negosiasi. Selanjutnya ialah pencarian fakta. Suatu sengketa kadang-kala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun seringkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa karena bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh karena itu, dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa, dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikan melalui suatu pencarian fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasa perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya, para pihak tidak meminta pengadilan, tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut pencarian fakta atau inquiry atau fact finding. Cara penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari sebuah sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Berikutnya ialah jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsinya ialah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa terdiri dari dua macam. Yang pertama, atas permintaan para pihak yang bersengketa, atau yang kedua, atas inisiatifnya sendiri untuk menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam dua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subjek-subjek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta. Berikutnya ialah dengan cara mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional, contohnya PBB, ataupun individu seperti politikus, ahli hukum, ataupun ilmuwan. Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya, ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsinya sebagai mediator dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi atau penyelesaian, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak, serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Cara penyelesaian sengketa internasional secara politik atau diplomatik yang terakhir ialah konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa
dan sifatnya lebih formal dibanding dengan mediasi. Konsiliasi sendiri ialah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc atau yang sementara yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap tertulis dan yang kedua tahap tulisan. Yang pertama, sengketa atau yang diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidak mengikat, karena diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Baik, mari kita lanjut kepada penjelasan berikutnya mengenai Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional ini ialah mahkamah yang menuntut dan mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Dalam mahkamah ini terdapat struktur dan fungsi di mana struktur dan fungsinya ialah pimpinan, divisi banding, divisi peradilan dan divisi pra-peradilan, serta penuntut umum dan kepanitraan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 34 Statuta mengenai organ-organ mahkamah. Mahkamah ini memiliki fungsi menentukan kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut vitalitas dan efektivitas mahkamah. Lalu dalam mahkamah ini terdapat yurisdiksi mahkamah di mana menurut pasal 13 Statuta, mahkamah memberlakukan yuridiksinya terhadap tindak-tindak pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 5. Situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan melimpahkan kepada jaksa penuntut oleh negara pihak sesuai pasal 14. Jaksa penuntut mengambil prakarsa melakukan suatu pengadilan berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan pasal 15 Statuta. Lalu hal lainnya yang perlu diperhatikan ialah prinsip-prinsip dasar mahkamah. Yang pertama ada prinsip komplementer, prinsip penerimaan, prinsip otomatis, ration temporis atau yurisdiksi temporal, lalu nullum crimen sine lege, prinsip nobis idem, prinsip yurisdiksi teritorial, tanggung jawab pidana secara individual, prinsip praduga tak bersalah, prinsip veto Dewan Keamanan untuk menghentikan tuntutan. Itulah beberapa prinsip yang terdapat dalam statuta yang mengatur dan memberikan batasan-batasan atas pelaksanaan yurisdiksi mahkamah terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi. Penjelasan singkat tentang penyelesaian sengketa internasional. Kami akhiri. Terima kasih.